Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah syarihis sudur wa dafi'is surur wa muyassiratul umur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ma'adinil fadli wan nur wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumin nusyur. Allahumma salli wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani waftah qalbi waftah qulubana futuhal 'arifin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman nusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafaka amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'du, ma'asyarul hadiri wal hadirat dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus guru kita bersama Fadilatul Habib Umar Rafiq bin Ali bin Hamid, mata'amallahu bitul hayatih wa balagha ma raja fi sihatin wa afiyah. Begitu juga orang tua kita Al-Habib Ali Al-Jufri, kita doakan Allah panjang umurnya beliau, Allah sehatkan badannya beliau, dan insyaallah hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para habaib yang hadir di tengah-tengah kita, Al-Habib Syekh Ali Idrus, Al-Habib Hanif bin Nagib Al-Mani'i. InsyaAllah dengan hadirnya para habaib di tempat ini, InsyaAllah menambahkan keberkahan kita. Allah turunkan rahmat kepada kita semua, InsyaAllah. Begitu juga sahibul majlis Al-Haj Ustaz Agus yang memberikan tempat ini. InsyaAllah kita doakan Allah panjangkan umurnya beliau, Allah sehatkan badannya beliau dalam keadaan taat dan taqwa, dan insyaAllah urusan duniawi ukhrawiyah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyarul hadirin wal hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur qad hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini masih memberikan kita nikmat sehat afiat, nikmat kita dijadikan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu lisan kita masih dimudahkan oleh Allah untuk mengucapkan lafaz Allah. Lisan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersalawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang Allah berikan pada malam ini, langkah kaki kita, tubuh kita, semuanya duduk hadir di tempat ini, semuanya itu merupakan rezeki nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat problematika pada zaman sekarang ini bermacam-macam. Orang mengeluh, mengadu akan kehidupan mereka, akan ekonomi mereka, semuanya mereka mengeluh mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang problematika kehidupan. Karena kita pada zaman ini hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan bermacam-macam cobaan. Ketika seseorang ingin menghadapi tentang ujian tersebut, cobaan tersebut, tantangan tersebut, tidaklah lain kita harus kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi
ke ajaran Sayyidina Muhammad SAW. Tidak perlu kita mengeluh kepada seseorang, tidak perlu kita mengajukan ujian tersebut, baik itu masalah kehidupan, baik itu masalah ekonomi atau apapun, maka hendaklah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita kembali ke ajaran Sayyidina Muhammad SAW. Sudah sangat jelas di ayat Al-Qur'an maupun dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Perkumpulan kita pada malam ini merupakan salah satu wasilah pembuka dari semua masalah yang akan kita hidupi, yang akan kita jalani. Pada malam ini merupakan apa? Adalah salah satu pembukaan. Baik itu masalah ujian, baik itu terangkatnya bala, baik itu angkatnya musibah, semuanya ada di majlis tersebut, yaitu majlis ilmu, majlis taklim seperti ini insya Allah sering kita dengar ceramah ataupun nasihat dari para alim ulama yang sering mereka ucapkan bahwasannya majlis yang dibacakan salawat ala Nabi Muhammad SAW, Allah angkat bala, Allah angkat musibah, Allah gampangkan segala urusan orang tersebut, baik dunia maupun akhirat. Hakikatnya ucapan para ulama tersebut atau juga asatidz tersebut mempunyai landasan dalil dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kita lihat di dalam kitab Siratul Nabawiyah, Al-Imam Ahmad Zaini Dahlan beliau menyatakan di situ bahwasannya satu tempat yang dibacakan sejarah manaqib baginda Nabi besar Muhammad SAW, insya Allah Allah beri keamanan tempat tersebut. Allah beri jagaan tempat yang menyebut nama Sayyidina Muhammad SAW. Ini dari membaca salawat dari Nabi Muhammad SAW. Di dunia sudah diamankan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau seandainya orang tersebut lisannya selalu bersalawat pada Sayyidina Muhammad SAW, menyebut nama Nabi Muhammad, berkumpul di situ membacakan sejarah Nabi Muhammad SAW, di dunia sudah dijamin kehidupannya, apalagi di akhirat. Kita lihat Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau juga menyatakan dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa membaca salawat pada Sayyidina Muhammad SAW wahidatan marrah, satu kali, maka sallallahu alaihi biha asyra, Allah akan membalas, memberikan orang tersebut 10 salawat. Kata Imam Haddad, beliau menyatakan apa? Satu salawat dari Allah Subhanahu wa taala buat orang yang membaca salawat pada Nabi Muhammad SAW, kafa, itu sudah cukup. Cukup apa? Syarafun, kemuliaan orang itu akan dapat. Derajat, orang itu akan mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah dari janjinya Allah Subhanahu wa taala. Melalui siapa? Melalui Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita hadir di tempat ini mendengarkan ilmu hadis yang disusun oleh Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala tentang hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita dalam keadaan apa? Menimba ilmu, mencari ilmu, menggali ilmu tentang hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita belajar lagi tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangatlah banyak. Tapi kita ngaji di sini di dalam istilahnya Pak jiping. Apa jiping? Ngaji kuping. Kalau orang yang benar-benar ngaji, dia bakal bawa kitab, bawa buku tulisan, dicatat. Tapi alhamdulillah
kita masih diberikan taufik sama Allah untuk hadir di dalam majelis ilmu. Problematika kita pada zaman sekarang ini yaitu apa? Ekonomi. Ekonomi ini Bang, macam-macam. Apalagi pada zaman sekarang ini ya, yang ada orang pabriknya ditutup, ada yang nganggur, bermacam-macam pokoknya. Usahanya sepi, tokonya sepi, pokoknya semuanya ngeluh. Di antara mereka ada yang sampai ribut rumah tangganya, di antara mereka ada yang cerai, bermacam-macam. Gara-gara apa? Dunia. Yaitu apa? Kita bahas dunia ini Bang, bab fulusnya aja udah. Karena apa? Pasti kita bakal mengatakan apa? Dunia itu adalah duit. Kita ketahui hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menerangkan tentang rezeki, bagaimana cara mendapatkan rezeki tersebut, baik itu rezeki hissiyah ataupun rezeki ma'nawiyah. Hadirin kita di tempat ini, Nabi Muhammad SAW katakan di dalam hadisnya, qala Rasulullah SAW, takaffalallahu li talibil ilmi birizki. Takaffalallahu li talibil ilmi birizki. Allah menjamin rezekinya bagi orang-orang yang mencari ilmu. Allah menjamin rezekinya orang-orang yang mencari ilmu. Siapa yang berbicara ini? Nabi Muhammad SAW. Kalau saya yang berbicara, kemungkinan antara percaya dan tidak percaya. Tapi yang berbicara ini adalah Sayyidina Muhammad SAW. Takaffalullah li talibil ilmi rizki. Allah menjamin rezeki orang-orang yang mencari ilmu. Terlepas apa? Imam Haddad dia menyatakan apa? Allah sudah berbicara di dalam Al-Quran, wa kullu dabbatin fil ardi ila 'alallahi rizquha. Semuanya yang hidup di permukaan bumi ini semuanya dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya orang dari umur 1 tahun sampai 60 tahun semuanya udah rezeki, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu 1M, 2M, 3M, sebelum rezekinya habis, maka umurnya masih ada, masih panjang. Kalau rezekinya sudah habis, berarti apa? Umur orang tersebut juga akan habis. Imam Al-Haddad beliau menyatakan apa? Allah telah membagikan apa? Rezeki secara umum. Satu, semua yang hidup di muka bumi ini akan mendapatkannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui Sayyidina Muhammad SAW dikhususkan lagi bagi orang yang mencari ilmu akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jamin, Allah yang jamin bahwasanya orang-orang yang mencari ilmu itu ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang permasalahannya adalah kita tersendiri. Kadang-kadang apa? Ketika iman kita naik, kita yakin kepada Allah, yakin pada Sayyidina Muhammad SAW. Ketika kita imannya kendor, turun, boro-boro mau majelis, dengan salawatan pun juga malas. Makanya apa? Orang yang mencari ilmu itu Pak, godaan syaitannya itu lebih banyak. Godaan syaitannya itu lebih banyak. Capek lah, ngantuk lah, hujan lah, bermacam-macam. Makanya orang-orang yang mencari ilmu itu Pak, satu, pahalanya udah pahala jihad, pahalanya seperti menjenguk 1000 orang sakit, pahalanya seperti mengantar jenazah 1000. Makanya Allah kasih ganjaran yang sebesar-besarnya. Tapi juga apa?
ujian syaitannya pun juga apa? Lebih banyak juga. Karena apa? Satu orang abid itu satu syaitannya cuma satu. Akan tetapi orang yang mencari ilmu 1000 syaitan menghampiri orang tersebut. Agar apa? Kakinya malas untuk melangkah di dalam mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah hari malam ini kita dapatkan nikmat lagi, kita bisa berkumpul dengan guru kita, bisa memandang wajah guru kita. Mandang wajah guru pun juga mendapatkan apa? Ibadah. Nazatul alim ibadah, memandang kita sudah mendapatkan apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi apa? Seorang guru tersebut memandang kita. Insyaallah keberkahan kita akan dapatkan pada malam ini berkat apa? Dari guru kita, guru mulia kita Marrafiq bin Ali Al-Bin Hamid. Dengan memandang beliau, Allah turunkan nafahatnya, berkahnya kepada kita semua, sirnya kepada kita semua, ilmunya beliau kita insyaallah akan kita dapatkan oleh khusus. Dan insyaallah kita yang belum pasang niat yang baik di dalam hadir majlis agar mendapatkan keberkahan tersebut kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.